Selamat pagi, siang, sore, dan malam para sobat trader. Ketemu lagi dengan saya, Tulus Evandigea, di YouTube channel PT Solid Gold Berjangka, Jakarta. Melihat situasi yang terjadi saat ini, bahwa pandemi COVID-19 dan penerapan PSBB, ya tentunya berdampak besar bagi pelaku usaha kecil maupun menengah, dan juga menjadi momok bagi pertumbuhan ekonomi global saat ini. Maka dari itu, kali ini kita akan mengadakan Q&A ataupun tanya jawab yang membahas tentang bisnis apa yang masih survive di tengah pandemi COVID-19. Akan tetapi sebelum kita membahasnya, ya tentu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta klik tanda loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan berikutnya. Nah, saat ini saya sudah bersama narasumber spesial kita hari ini, ya, yaitu Bapak Jonathan Lock. Beliau ini adalah seorang wakil pialang berjangka, dan beliau ini juga adalah seorang analis di bidang perdagangan berjangka komoditi. Halo, selamat sore Pak Jonathan. Sore, Pak Tulus. Oke, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa di pembahasan ini kita akan membahas bisnis apa yang masih survive di tengah pandemi COVID-19. Ya, di sini saya sudah banyak menerima pertanyaan dari teman-teman sobat trader. Ya, yang pertama, ya, bisnis apa yang masih survive di tengah pandemi COVID-19? Oke, Pak Tulus, kalau kita lihat kondisi sekarang ya di COVID-19 ini ya, jadi memang kebijakan pemerintah diwajibkan kita untuk work from home atau WFH. Itu ibaratnya banyak sektor bisnis real ya di luar sana itu bisa dibilang stuck ya. Jadi ya untuk bisnis apa yang rekomendasi untuk saat ini udah pasti bisnis yang berhubungan dengan berbasis online ya. Jadi ya seperti makanan yang berbasis online, terus seperti apa namanya e-commerce yang berbasis online itu yang bisa survive ya. Salah satunya di komoditi di trading gold, Mas ya. Oke, saya cukup tertarik di statement yang dinyatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kemarin, bahwa di transaksi komoditas emas di tahun ini sangat meningkat tajam. Nah, menurut Pak Jonathan bagaimana? Ya, jadi kita ketahui Pak Tulus ya, dari awal tahun sampai sekarang, permintaan safe haven itu sangat besar. Kenapa? Kekhawatiran nggak hanya Indonesia aja ya, bahkan satu dunia mengalami hal yang sama. Bahkan beberapa negara itu di lockdown, artinya diberhentikan aktivitas ekonomi mereka. Ini yang menyebabkan apa? Permintaan safe haven itu sangat besar, Pak Tulus. Jadi dari awal tahun kita tahu sama-sama harga emas melambung cukup tinggi gitu. Oke, di bisnis apa yang rekomendasi untuk menghadapi kondisi ekonomi saat ini, ya, sesuai juga pernyataan oleh Presiden kita Joko Widodo bahwa saat ini ekonomi kita sudah memasuki periode resesi. Nah, bagaimana kita menghadapi hal itu? Sudah pasti ya, bisnis apa ya, saya bilang ya commodity gold. Ya, trading di commodity gold ini menjadi bisnis yang rekomendasi, saya bilang ya. Kenapa? Kita tahu sama-sama, ketika terjadi resesi, ketika terjadi lockdown atau social distancing seperti ini, banyak orang ibaratnya kerja di rumah. Betul. Ini jadi alternatif untuk mereka untuk apa? Untuk transaksi di komoditas. Nah, ini di komoditas apa sih yang paling diminati sekarang? Ya, saya bilang ya seperti yang Bapak bilang tadi, Menteri Sri Mulyani ya, rekomendasi bahwa aset safe haven yang melambung tinggi harganya yaitu di komoditi emas. Ya ibaratnya timing kita sekarang ya untuk kita masuk atau beli di pasar komoditas emas ya recommended. Ya kita tahu sama-sama harga emas
diprediksi akan sentuh yang kemungkinan besar dengan kecenderungan sekarang harga yang terus break high. Betul. Bisa jadi sentuh di $1.800 per troy ounce. Kalau kita bilang di fisik ya atau di Antam sendiri bisa sentuh di angka 2 juta 2 juta per gram. Patulus gitu loh. Jadi memang kalau ditanya ya saya pribadi ya rekomendasi sekali untuk kita ya transaksi di gold commodity Pak Tulus. Komoditas Mas ya. Ini kita Bapak bilang tadi bahwa statementnya kita bagus untuk transaksi di komoditi seperti gold ini. Nah ini mungkin aja kalau menurut saya ini karena ini bisnis yang berbasis online ya, Pak. Ya. Artinya mendukung statement Bapak tadi di awal bahwa saat ini bisnis yang masih survive di tengah pandemi COVID-19 ini adalah bisnis yang berbasis online. Oke ya. Nah sebagai pertanyaannya ya saat ini, kenapa sih harga emas saat ini diburu banyak para investor? Atau banyak pun kaum muda ya, kaum muda saat ini yang mempelajari tentang trading online ini. Ya, jadi kalau saya bilang ya kenapa emas ya? Emas itu adalah salah satu produk lindung nilai ya atau safe haven. Jadi ketika terjadi pandemi seperti ini, kekhawatiran untuk ekonomi atau aset beresiko itu sangat besar sekali. Jadi orang cenderung nggak mau ambil spekulasi. Ya, jadi mereka cari produk investasi yang jauh lebih safe tentunya Pak Tulus. Jadi produk apa sih yang jadi recommended atau yang karakternya yang safe sekarang atau memiliki tingkat keamanan yang tinggi? Betul. Yaitu di gold, di komoditas gold Pak Tulus. Gitu. Selanjutnya ya. Kita tahu pandemi COVID-19 saat ini adalah sudah menjadi momok bagi pertumbuhan ekonomi global kita. Ya. Dan menurut Pak Jonathan, kira-kira COVID-19 ini ya kapan sih selesai? Dan apakah jika pandemi COVID-19 ini selesai, apakah ekonomi semua back to normal atau bagaimana menurut Pak Jonathan? Oke Pak Tulus, kalau kita besarkan harapan ya Pak Tulus ya kita maunya ya biar cepat-cepat selesai di COVID-19 gitu loh, supaya semua back to normal. Betul. Nah, tapi ada kekhawatiran buat saya pribadi Pak Tulus. Jadi, ketika COVID-19 ini selesai, belum tentu itu back to normal, Pak. Bisa jadi ini back new normal. Maksudnya gimana Pak Tulus? Jadi, orang-orang yang bekerja sekarang yang udah berbasis online atau work from home, yang sudah nyaman ya. Udah nyaman, Pak. Jadi, ketika COVID-nya selesai, untuk balik lagi ke konvensional, itu saya rasa ya kemungkinannya kecil sekali. Kenapa? Banyak sekali kemudahan. Orang yang bekerja sekarang berbasis online. Kalau tanya kapan, ya dari hati saya paling dalam ya saya pengennya cepat selesai Pak. Betul. Gitu loh. Tapi kalau kita bilang dalam waktu singkat selesai, ini bicara keseriusan kita Pak Tulus dalam hal kita prepare. Maksudnya prepare gimana ya? Jadi ini jawaban kita ini. Kalau saya bilang seperti apa? Ya ini jadi salah satu penentu Pak Tulus. Penentu. Sense of urgency yang kita persiapkan untuk nantinya Pak Tulus. Jadi ya sobat trader di luar sana ya untuk kondisi sekarang ya suka nggak suka mau nggak mau ya kita ya harus siap untuk new normal. Artinya semua kerjaan, yang teman-teman yang mungkin sekarang masih belum berbau online ya kita persiapkan dari sekarang. Gitu Pak Tulus. Selanjutnya mungkin ini yang terakhir Pak Jonathan ya. Tulus. Di sini bagaimana rekomendasi terhadap pelaku pasar ya di tengah sentimen global saat ini ya, di mana isu geopolitik antara Amerika dan Tiongkok semakin memanas saat ini, dan ditambah lagi oleh kekhawatiran para investor tentang penyebaran gelombang kedua COVID-19 ya. Dan menurut Pak Jonathan, kira-kira apa rekomendasi terhadap para investor di luar sana Pak Jonathan? Ya Pak Tulus, untuk kondisi sekarang rekomendasi apa? Udah pasti Pak di komoditi gold. Kenapa? Kita tahu sama-sama dari awal tahun sampai sekarang komoditas gold mengalami kenaikan cukup signifikan Pak Tulus. Jadi kita tahu kemarin harga emas sepanjang tahunnya dia punya resisten itu di level 1747 Pak Tulus. Nah kemarin dia break high begitu signifikan di harga 1775.
75. Nah, sekarang harga emas running di harga 17.30-an. Nah, kalau ditanya rekomendasi apa? Udah pasti timingnya sekarang kita buy, Pak. Jadi nggak untuk kemungkinan kondisi ini bisa menyebabkan harga emas akan melanjutkan trennya, Pak, yaitu bull risk atau tren naik ya Pak ya, atau uptrend ya. Jadi saya sih masih optimis, Pak, harga emas kondisi sekarang bisa sentuh di angka $1.800 per troy ounce. Bahkan kalau saya lihat ya di Antam sendiri, Pak ya, kemungkinan besar ya bisa sentuh di angka $2 juta rupiah per gram ya Pak ya. Gitu saya rasa ya timing kita sekarang untuk kita buy ya sekarang, Pak, ketika COVID-19 ini selesai ya kita bisa panen lagi. Gitu Pak Tulus. Oke, itu saja pertanyaan terakhir dari para sobat trader. Terima kasih waktunya Pak Jonathan. Ya, sama-sama. Semoga jawaban dari Pak Jonathan ini adalah memberikan instrumen ataupun memberikan rekomendasi kepada pelaku pasar untuk menghadapi pandemi yang saat ini telah terjadi. Nah, dan kita juga tahu bahwa pandemi ini sudah menjadi momok bagi pertumbuhan ekonomi global, dan mungkin juga para investor yang di luar sana sedang mencari instrumen pasar untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Oke, semoga jawaban Pak Jonathan menjadi bermanfaat bagi mereka dan mereka bisa ngambil tindakan ataupun langkah ke depannya. Oke, terima kasih Pak Jonathan. Siap, Pak Tulus. Selamat sore Pak Jonathan, sampai ketemu. Sampai ketemu, Pak. Sukses selalu, Pak. Terima kasih. Di sepanjang bulan April lalu, harga emas sempat mencetak rekor kenaikan tertinggi 8 tahun terakhir, yaitu pada level 1747.75 per troy ounce, sebelum berakhir pada level 1685.50 per troy ounce. Apresiasi penguatan harga emas mencapai 6,94% daripada bulan sebelumnya. Nah, ada beberapa faktor penyebab volatilitas pergerakan harga emas pada bulan April lalu, yaitu adanya stimulus moneter dari beberapa negara untuk memerangi dampak coronavirus, dan kedua yaitu tentang pelonggaran lockdown dari Amerika Serikat dan Eropa. Dan ketiga, tentang rilis data makroekonomi ya, di mana saat ini di tengah pandemi COVID-19 mengalami penyusutan ataupun mengalami penurunan yang cukup tajam. Memasuki bulan Mei tahun 2020 ini, harga emas kembali menjadi aset favorit dan menjadi primadona di pasar global saat ini, di mana harga emas di bulan Mei ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 2,75% atau memecahkan rekor tertinggi di bulan April lalu ya, di mana mencapai level 1.765.10 per troy ounce. Karena harga emas saat ini terus menjadi aset favorit para pelaku pasar di tengah kembali meningkatnya kekhawatiran global terhadap penyebaran coronavirus gelombang kedua. Di sisi lain, Ketua The Fed juga menjanjikan tentang adanya stimulus tambahan untuk memerangi dampak coronavirus. Tentunya hal ini berdampak positif terhadap komoditi emas, di mana emas diprediksikan akan menuju level 1.800. Hal ini adalah peluang yang cukup besar bagi pelaku-pelaku pasar ya yang bertransaksi di komoditi emas. Kita tahu sentimen global saat ini di mana telah memasuki periode resesi dan ditambahkan lagi oleh pandemi coronavirus. Hal ini investor tentunya akan mencari instrumen pasar yang cukup aman bagi mereka. Dan di tengah pandemi COVID-19 ini ataupun ekonomi global yang menuju periode resesi, emas semakin berkilau. Emas menjadi primadona di tengah sentimen global saat ini. Oleh karena itu, jangan lupa taking profit. Selalu perhatikan money management Anda sebelum melakukan transaksi. Dengan saya Tulus Ivan Digea, happy trading Sobat Trader.